Syariah apa bang ya? Aku kemarin habis masukin file gitu. Coba dicek ya. Udah. Oh iya ini. Oke, aman. Ada. Sebelum sidang dimulai, berikut adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh pengunjung sidang. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, sebelum sidang dimulai, majelis hakim yang terdiri atas saya, Hakim Agus Prianto sebagai hakim ketua, yang didampingi oleh hakim anggota Dewi Adria dan hakim anggota Sri Wahyuni, dengan ini memberitahukan kepada hadirin untuk menghormati jalannya persidangan dan menaati peraturan persidangan. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 777-PIT-B-2024-PN Jakarta Utara dengan terdakwa Raka Pradipta pada hari ini Rabu 5 Februari 2025. Dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa dipersilahkan memasuki ruangan. Panitera, tolong bacakan identitas terdakwa. Terdakwa Raka Pradipta, lahir di Jakarta, tanggal lahir 15 April 1990, usia 34 tahun, pekerjaan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Amangkurat, beralamat di Jalan Merdeka nomor 45, Jakarta Utara. Baik, kepada terdakwa telah memenuhi panggilan. Kepada penuntut umum, silakan bacakan dakwaannya. Dan kepada terdakwa beserta penasihat hukumnya, silakan menyimak dengan seksama. Yang Mulia, saya akan membacakan dakwaan dalam perkara ini. Terdakwa Raka Pradipta didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Bayu Saputra, yaitu seorang mahasiswa berusia 21 tahun yang ditemukan tidak bernyawa di kolam renang Gimnasium Universitas Amangkurat pada tanggal 18 Desember tahun 2024 pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan oleh saksi, saudara Putri yang merupakan seorang petugas pembersih kolam dalam posisi di dasar kolam sambil menggendong tas di punggungnya. Berdasarkan bukti CCTV, terdakwa terlihat memasuki gedung gimnasium pada tanggal 17 Desember tahun 2024 pada pukul 20.12 waktu Indonesia Barat atau 26 menit setelah korban masuk ke kolam renang tersebut di pukul 19.46 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu terdakwa terekam keluar pada pukul 21.15 waktu Indonesia bagian Barat. Atau dengan kata lain, terdakwa berada di dalam gimnasium bersama dengan korban selama 1 jam 3 menit tersebut. Sesuai dengan kesimpulan ahli kedokteran forensik, yaitu Dr. Kirana Maheswari, spesialis forensik dan mediko-legal, yang telah melakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap korban, perkiraan waktu kematian korban adalah di antara waktu tersebut. Dan penyebab kematian adalah asfiksia akibat tenggelam. Dalam darah korban juga ditemukan zat aktif midazolam yang merupakan obat penenang dengan dosis yang dapat menimbulkan efek rileks, mengantuk hingga lumpuh sementara yang muncul dalam waktu yang cepat. Terdakwa merupakan orang yang terakhir dihubungi oleh korban berdasarkan riwayat panggilan pada ponsel korban. Terdakwa diduga kuat memiliki motif serta akses terhadap obat penenang serta juga kesempatan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Perbuatan terdakwa Raka Pradipta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta, 5 Februari 2025. Penuntut Umum Randira Sasmara, Sarjana Hukum. Demikian. Saya tanyakan kepada terdakwa, apakah Anda mengerti apa yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Saya mengerti, Yang Mulia. Berikutnya, atas dakwaan jaksa penuntut umum, apakah saudara atau penasihat hukumnya akan mengajukan eksepsi atau keberatan? Yang Mulia, kami keberatan atas dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Penasihat hukum saya akan menyampaikan eksepsi.
Saya, Ikram Picasso, selaku penasihat hukum dari terdakwa atas nama Raka Pradipta. Dengan ini saya menyampaikan nota keberatan terhadap surat dakwaan dalam perkara nomor 777/PITB/2024/PN Jakarta Utara sebagai berikut. Sebagai pendahuluan, Raka Pradipta dalam kurung Raka adalah seorang dokter sekaligus dosen pendidik di Fakultas Kedokteran Universitas Amangkurat. Raka merupakan sosok yang memiliki jiwa penolong dan semangat mengabdi yang tinggi untuk kemanusiaan. Pada tahun 2020, Raka menjadi bagian dari tim yang mendapatkan penghargaan Bintang Kemanusiaan dari pemerintah Kota Depok dalam hal bantuan penanganan pandemi. Sekarang, ia didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atas pembunuhan berencana karena terlihat keluar masuk di lokasi ditemukannya mahasiswa kedokteran atas nama Bayu Saputra dalam kondisi tidak bernyawa. Tidak ada saksi yang melihat maupun bukti yang mendukung, yang menunjukkan bahwa Raka merupakan pelaku yang memasukkan obat midazolam dan menenggelamkan almarhum Bayu Saputra. Di samping itu, terdakwa tidak memiliki motif untuk membunuh almarhum Bayu Saputra. Kami akan membuktikan di sini bahwa bukti-bukti yang diajukan masih lemah dan tidak cukup untuk menghubungkan terdakwa dengan kematian almarhum. Kami mohon kearifan dari majelis hakim dalam mengadili perkara ini. Mohon perhatian para hadirin agar tetap tenang dan tidak mengganggu jalannya persidangan. Apabila mengganggu, saya tidak segan untuk mengeluarkan para hadirin dari ruangan sidang ini. Baik, kita akan melanjutkan. Silakan untuk penuntut umum untuk menanggapi dari nota keberatan yang telah diajukan. Yang mulia, kami menegaskan bahwa dakwaan yang kami berikan telah memenuhi unsur-unsur formal dan material, bukti CCTV, visum et repertum, dan riwayat panggilan terakhir dari korban menunjukkan keterlibatan dari terdakwa. Midazolam adalah obat yang dapat diakses oleh terdakwa sebagai seorang dokter di rumah sakit yang bekerja. Kami memohon agar nota keberatan ditolak dan persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Baik, setelah mempertimbangkan nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan juga tanggapan dari penuntut umum, maka dari itu majelis hakim memutuskan untuk menolak nota keberatan tersebut. Dan sidang akan dilanjutkan menuju sidang pembuktian yang akan ditunda selama 2 jam dan sidang dimulai kembali pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sidang perkara pidana nomor 777/PITB/2024/PN Jakarta Utara kembali dibuka. Silakan penuntut umum memanggil saksi pertama. Terima kasih, Yang Mulia. Saya memanggil Bapak Maman Suparman sebagai saksi untuk memberikan kesaksian. Saya Maman Suparman bersumpah demi Allah SWT akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya dan hanya yang sebenarnya. Saudara saksi, bisakah Anda menyebutkan nama lengkap, usia, serta pekerjaan Anda? Saya Maman Suparman, usia saya 52 tahun. Saya itu udah jadi security di Universitas Amangkurat tuh udah lama, udah 10 tahun, Bu. Yang mulia maksudnya. Sudah 10 tahun. Nah, sebelumnya tuh saya juga pernah jadi tukang parkir tuh udah lama juga, udah 7 tahun. Nah, tapi katanya saya tuh kurang tegas, makanya saya dipindahin jadi security. Tapi sekarang saya udah tegas kok. Saudara Maman, mohon untuk selanjutnya menjawab pertanyaan dengan singkat dan relevan. Baik, Bu, mohon maaf, kebiasaan. Pada malam tanggal 17 Desember 2024, apakah Bapak sedang bertugas pada malam itu? Iya betul, Yang Mulia. Saya sedang ronde malam pada malam itu. Saya selalu ronde malam biasanya
jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Apa yang Bapak lihat dan alami pada malam itu? Nah, iya yang mulia, pada malam itu saya sedang ronda di gimnasium. Nah, waktu saya sedang ronda itu, saya ngelihat laki-laki pakai hoodie hitam, tapi mukanya nggak kelihatan sama saya. Tapi orangnya sih kayaknya tinggi kiri sih. Bukan, tunggu kurus. Bukan. Tinggi kurus maksud saya yang mulia. Merdeka mana? Kantor dari kolam renang. Bukannya udah tutup ya jam segini? Jalannya cepet-cepet lagi. Siapa nggak jawab? Sombong amat tuh orang. Pokoknya sombong banget dah tuh orangnya. Dia jalannya cepet banget. Kayak orang yang udah tahu jalan di sekitar situ. Apakah ada hal lain yang Bapak ingat? Tidak ada yang mulia. Tapi kalau saya ingat, malam itu ada kucing warna hitam. Nah, kalau kata orang dulu kan, kalau ada kucing warna hitam tuh, itu artinya ada pertanda buruk ya. Ya, tapi kalau yang mulia nggak percaya kan kayak gituan. Baik, Bapak Maman. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sekian dan terima kasih. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Bapak Maman, tadi Anda bilang orang itu memakai jaket hoodie hitam dan wajahnya tidak terlihat. Apakah Anda yakin bahwa itu adalah terdakwa? Wah, saya nggak bisa memastikan, Pak. Tapi kalau dari posturnya sih tinggi kurus ya, mungkin mirip. Apakah Anda melihat orang tersebut membawa sesuatu? Tidak yang mulia. Kalau dari saya lihat sih kemarin tangannya kosong, tapi dia bawa tas. Warnanya hitam waktu itu, kayak orang mau olahraga. Tapi orang olahraga ngapain bawa tas ya? Kan biasanya bawa botol minum aja. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih Bapak Maman. Baik, kesaksian dari Bapak Maman Suparman sudah cukup. Silakan Bapak untuk kembali ke tempat duduk. Baik, sidang dilanjutkan dengan pemanggilan saksi berikutnya. Untuk saat ini sidang ditunda selama 10 menit. Sidang dilanjutkan. Kepada saudara saksi, harap menjawab pertanyaan dengan jujur. Anda berada di bawah sumpah. Saudari saksi, bisakah Anda menjelaskan hubungan Anda dengan korban? Nama saya Sekar Ayu Budiman. Saya adalah teman dekat korban. Kami sudah berteman sejak semester awal masuk kuliah, dan kami juga anggota badan penerbit kampus. Saat ini, kami sedang menyelidiki sebuah kasus yang berkaitan dengan Dr. Raka. Kasus apa yang kalian selidiki? Belum ada 1 tahun, kami mendeteksi adanya peredaran obat-obat terlarang di sekitar kampus. Obat-obat tersebut seketika hilang tanpa jejak di depo farmasi RS Universitas. Apa yang ada jumlahnya tidak sesuai dengan pencatatan yang ada. Dan kami mencurigai Dr. Raka sebagai tersangkanya. Kami memiliki bukti kok. Apakah korban sebelumnya pernah menyampaikan bukti atau informasi lain kepada Anda? Dalam penyelidikan yang kami lakukan, saya lebih menjadi orang yang selalu mencari bukti. Semuanya ada kok di ruang redaksi kami. Dan Bayu adalah orang yang sangat mendukung dan membantu saya dalam penyelidikan ini. Sejauh yang Anda ketahui, apakah ada sesuatu yang terjadi sebelum korban meninggal?
beberapa hari sebelum Bayu ditemukan meninggal, kami sedang melakukan penyelidikan dan menulis artikel terkait penyelidikan kami. Bayu, maaf yang mulia, Bayu tampak bersemangat dan itu terakhir kalinya saya berbicara dengan Bayu. Baik. Berdasarkan pertemuan terakhir Anda dengan korban, apakah menurut Anda kematian korban disebabkan oleh bunuh diri? Keberatan, Yang Mulia. Pertanyaan jaksa tidak relevan. Tunggu Yang Mulia, saya yakin Bayu pasti dibunuh. Dia tidak punya alasan untuk bunuh diri Yang Mulia. Pembunuhan Bayu ini pasti ditujukan untuk menutupi kasus Semuanya saya tenang. terhadap korban Yang Mulia. Jaksa, masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada Yang Mulia. Terima kasih kepada saudari Sekar. Harus tahu, gue nemuin sesuatu yang baru, Bay. Ada apa sih? Buru-buru banget tuh kayaknya. Kayaknya kita bisa mulai ini deh, nulis artikel tentang pendidikan kita yang tentang obat ini loh, pengedaran obat di kampus. Oh iya. Bentar. Terus lihat, jadi tadi tuh gue habis ketemu sama orang di depo farmasi. Nah, dibilang kalau misalnya di obat-obat di sana tuh kayak di catatannya sama jumlah yang dihitung tuh beda gitu. Nah, di sini ada kayak obat tramadol, propofol, midazolam, morfin itu pada hilang. Kok bisa ya? Makanya kita harus cari tahu nih. Tapi di jam segini ya kita kesana dulu aja deh. Sekarang kita udah nemu saksinya kan. Kemarin ada mahasiswa yang bilang dia beli morfin dari dokter Raka. Cuma gimana cara kita buktiinnya ya? Kita kan bisa ngecek CCTV ini depo farmasi kampus, Bay. Terus kita mulai nulis tentang penyelidikannya. Kan lumayan tuh kalau kita dapat exposure gitu kan. Terus kita tulis headernya kayak seorang dokter, konsulen tertangkap menyebarkan obat terlarang di sekitar kampus. Pasti kan universitas nggak bakal tinggal diam. Dan kita pasti bakal tahu kebenarannya gimana. Tapi kayaknya nggak bisa terburu-buru gitu kan. Masalah kita belum tahu pihak mananya yang terlibat. Kalau kita salah ambil langkah, kita bisa kena bahaya loh. Ini habis, ini habis, ini habis, ini habis. Nah ini nih, ini saksi kita. Sidang kembali dibuka. Silakan kepada penuntut umum memanggil saksi berikutnya. Terima kasih Yang Mulia. Saya izin untuk memanggil ahli kedokteran forensik, Dr. Kirana Maheswari, spesialis forensik dan mediko-legal yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Bayu Saputra. Saya adalah dokter spesialis forensik dan mediko-legal, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya telah berpengalaman di bidang ini selama 12 tahun dan telah menangani berbagai kasus seperti pembunuhan, kecelakaan, dan juga kematian mendadak. Saya bertugas di RSUPN Cipto Mangunkusumo. Baik, terima kasih Dr. Kirana. Apakah benar Anda yang melakukan pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban Bayu Saputra? Benar, saya yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atau autopsi terhadap jenazah Bayu Saputra. Kemarin pas ditemuin di situ ada apa? Kirana? Jadi bagaimana kondisi korban, Pak? Korban ditemukan oleh petugas cleaning service 1 jam lalu, Dok. Tidak ada saksi mata yang kami temukan lain. Kami sudah mencek CCTV juga, tapi CCTV di sekitar kolam renang ini rusak.
Korban kami temukan di dasar kolam, berpakaian lengkap, dan juga sedang menggendong tas ransel. Saat ini korban sudah kami angkat ke darat. Terima kasih, Dok. Bagaimana dengan identitas korban, Pak? Ya, kami sudah menemukan KTP dalam tas ransel korban. Identitas tertera adalah Bayu Saputra, umur 21 tahun, alamat di Lenteng Agung. Kami sudah cek juga di pusat data kampus. Korban adalah mahasiswa kedokteran semester 7, Dok. Izin apa Pak? Di sebelah korban ditemukan adanya tas ransel yang isinya barbel. Dugaannya sih sebagai pemberat. Kalau menurut saksi, barbel tersebut berasal dari dinas Yogyakarta Development Pak. Izin lapor Pak, di depan ada CCTV yang masih berfungsi. Keluar sebelah mana? Di depan akses masuk gym Pak. Akses masuk gym? Berarti harusnya bisa ngeliat orang keluar masuk gym ya? Ya Pak. Oke, kejar ya. Siap Pak. Jadi bagaimana, Dok? Sebab kematiannya bisa diketahui? Saya masih belum bisa memastikan sebab kematiannya, Pak. Masih ada hal-hal lain yang perlu dipastikan. Sebaiknya segera kita bawa ke ruang otopsi ya. Baik. Oh iya. Jadi kami akan kabari lagi. Ini surat permintaan visum sudah keluar. Oke, baik. Bang, Ucup, Satria, Dekoas, mohon bantuannya untuk PLPD hari ini. Dekoas, tolong bantu catat ya. Baik, Dok. Oke, kita mulai ya. Tolong dipoto ya ini ya. Ini enggak. Enggak, tulisnya deh. Dekoas tolong dicatat ya. Enggak. Dekoas, ada yang mau ditanyain? Dekoas, tolong bantu catat ya. Seluruh tubuh tampak basah. Pada kedua telapak tangan dan kaki tampak keriput. Ini ada kutis Ansarina juga, Dok. Betul. Ucup tolong difoto ya. Dekoas tolong dicatat ya. Pada lengan atas kanan, sisi depan dan belakang, permukaan kulit tampak seperti bulu angsa yang tercabut. Di kedua paha juga ada ya, Dok? Oh iya, betul. Dicatat ya, Dik. Berikutnya, dari lubang hidung dan mulut, keluar busa halus berwarna putih. Lihat ini deh, Dok. Cup, tolong difoto. Siap, Dok. Menurut kamu ini apa, Cup? Needle track, Dok. Bang, nanti nih tolong dicek darah sama urinnya ya. Cek nafsa dan alkohol kayak biasa. Oh, oke, Dok. Pemeriksaan luarnya udah selesai ya. Kita lanjut ke otopsi ya. Dekoas, tolong dicatat ya. Terdapat bintik-bintik perdarahan Fotoin, Cup. pada permukaan bawah baga paru kanan dan kandung kemih.
Istilahnya apa deh koas? Tandis foto. Dok. Selanjutnya, pemeriksaan getah paru kiri dan kanan akan dilakukan pemeriksaan diatom. Koas, pemeriksaan diatom untuk apa? Untuk cek apakah korban terendam dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati ya, Dok? Betul. Jadi jika korban masih hidup saat pertama kali terendam di dalam air, maka ia akan menghirup cairan yang mengandung diatom dan juga ganggang. Jadi jika ditemukan dalam getah paru, maka dapat disimpulkan kalau orang tersebut masih hidup saat pertama kali terendam dan meninggal akibat tenggelam. Kalau curiga karena tenggelam, berarti hasilnya positif ya, Dok? Nah, Satria, gimana menurut kamu? Bisa aja, Dok. Cuma mengingat korbannya ketemu di kolam, mungkin nggak banyak atau bahkan nggak ada karena organisme biologis di kolam sedikit. Pemikirannya cepat ya? Kita lakukan pemeriksaan apa, Cuk, kalau kayak gitu? Jadi kita lakukan analisis terhadap cairan paru dibandingkan air kolam ya, Dok? Setuju, Cuk. Bisa kita lakukan PA juga ya untuk diperiksa IHK. Saya bisa cium klorinnya nih dari parunya. Coba dicium. Di sini gue deh. Pak Agung, ada apa, Pak? Kami telah menemukan bukti baru di sekitar korban, Dok. Midazolam. Ini kami temukan dalam keadaan seperti ini di atas pot dekat kolam renang, Dok. Tolong diperiksa ya, Dok. Baik, nanti kami periksa untuk psikologi ya, Pak. Siap. Terima kasih, Dok. Oh iya, Dok. Untuk benda yang di sekitar korban, kami juga menemukan barbel-barbel yang ada di dalam tas korban. Itu mau diperiksa juga ya, Dok. Kami curiga itu diletakkan oleh pelakunya. Baik, Pak. Bisakah dokter menjelaskan tentang temuan-temuan yang dokter dapatkan selama pemeriksaan tersebut? Pada pemeriksaan luar, tampak tubuh yang berwarna kebiruan. Kemudian juga ada busa halus di sekitar mulut dan hidung, dan juga ditemukan telapak kedua tangan dan kaki yang terdapat keriput. Kemudian pada pemeriksaan dalam, ditemukan gelembung-gelembung gas di tenggorok sepanjang saluran nafas hingga ke paru. Kemudian juga ada bintik perdarahan di bawah selaput paru. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa korban mati akibat tenggelam. Kemudian kami juga telah melakukan pemeriksaan jaringan atau histologi yang hasilnya didapatkan berupa korban masih hidup saat terendam pertama kali. Kemudian kami juga menemukan bahwa kulit kedua lengan dan paha korban tampak seperti bulu angsa yang tercabut. Hal ini menandakan bahwa terjadi kontraksi otot bawah kulit saat tubuh masuk ke dalam air. Hal ini juga mendukung bahwa korban masih hidup pada saat itu. Baik, adakah hal lain yang dokter temukan dalam pemeriksaan dokter? Saya juga menemukan kandungan metabolit aktif midazolam di dalam darah korban dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Apa arti temuan midazolam tersebut, Dok? Midazolam adalah obat penenang yang bekerja dengan sangat cepat. Ditemukannya kadar metabolit aktif atau hasil pemecahan obat yang sangat tinggi di dalam darah menandakan bahwa obat diberikan pada saat kondisi korban masih hidup. Karena untuk memetabolisme obat diperlukan tubuh yang masih berfungsi dengan baik. Efek dari midazolam dapat sangat berbahaya seperti penurunan kesadaran, relaksasi otot, dan juga kelumpuhan sementara yang dapat mempermudah proses tenggelam. Baik, Yang Mulia, perlu saya tambahkan di sini bahwa pada korban melekat tas yang berisi 5 buah barbel dengan total 25 kg. Lalu ditambah juga dengan kesaksian dari Dr. Kirana tadi yang menyebutkan bahwa obat yang berada di dalam tubuh korban memberikan efek berupa kelumpuhan sementara, ditambah dengan barbel tadi yang bisa membuat tubuh korban tertarik ke dasar kolam, maka kita bisa bayangkan betapa beratnya akhir hidup dari korban ini. Baik, berikutnya Dr. Kirana,
apakah terdapat temuan lain yang mendukung kematian dari korban Bayu? Ya, ditemukan juga vial midazolam di TKP dalam keadaan tidak berisi, yang diduga menjadi asal zat yang berada di dalam tubuh korban. Terhadap tabung midazolam dan juga kelima buah barbel yang tadi, Dok, apa hasil temuan pemeriksaan yang telah dokter lakukan? Pada barbel tidak ditemukan bukti medis, tidak ada sidik jari di sana. Sementara pada vial midazolam, kami mengidentifikasi sidik jari seseorang. Milik siapa sidik jari itu, Dok? Milik saudara Raka Pradipta. Dari saya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, selanjutnya penasihat hukum silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan, Dr. Kirana, terkait dengan penyebab kematian korban, yaitu tenggelam. Apakah dalam pemeriksaan dokter menemukan bukti langsung bahwa terdakwa Dr. Raka Pradipta yang menenggelamkan korban? Tidak, saya tidak menemukan bukti langsung yang menghubungkan terdakwa dengan tindakan menenggelamkan korban. Tugas saya di sini adalah untuk menentukan penyebab kematian dan bukti temuan medis, bukan untuk menentukan siapa pelakunya. Selain itu, tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan dari korban. Baik, sekarang mengenai tabung midazolam. Apakah ada sidik jari lainnya yang ditemukan pada tabung kosong itu? Selain milik saudara Raka Pradipta, tidak ada. Baik, saya akan melanjutkan. Obat midazolam yang dikatakan dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan kelumpuhan sementara sehingga korban bisa tenggelam. Dapatkah dokter menjelaskan kepada kita semua bagaimana midazolam dapat masuk ke dalam tubuh seseorang? Midazolam dapat masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara. Yang pertama adalah melalui suntikan intravena, yaitu dimasukkan secara langsung ke dalam pembuluh darah. Yang kedua adalah melalui suntikan intramuskular, yang artinya disuntikan langsung ke dalam otot, yang selanjutnya akan masuk ke dalam pembuluh darah. Cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk dilakukan. Dan yang ketiga adalah secara oral atau obatnya itu ditelan secara langsung. Namun berdasarkan temuan vial kosong yang ada di TKP dan juga bukti pada fisik korban, midazolam ini disuntikan ke dalam darah. Suntikan? Apakah dokter menemukan alat suntik atau bukti lain yang mengarah kepada terdakwa sebagai orang yang menyuntikkan midazolam? Saya ulangi lagi pertanyaan saya, apakah suntikan itu ditemukan? Tidak, saya tidak menemukan alat suntik ataupun bukti langsung yang mengindikasikan bahwa terdakwa yang menyuntikkan obat tersebut. Temuan saya hanya terbatas pada kondisi medis korban dan bukti-bukti yang ada di TKP yang telah disahkan oleh penyidik. Jadi, Anda tidak bisa membuktikan bahwa klien saya yang menyuntikkan obat tersebut ke dalam tubuh korban? Itu bukan ranah saya. Manipulatif! Jelas-jelas dia pembunuhnya! Dia pasti menyimpan barang bukti itu! Dilepasin! Hadirin yang mulia, tolong yang mulia, berikan saya waktu untuk mencari buktinya yang mulia! Yang mulia! Yang mulia! Hadirin! Setelah mempertimbangkan kesaksian dan bukti-bukti yang telah diajukan pada hari ini, maka dengan itu majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Penundaan ini diharapkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan bukti-bukti yang ingin diajukan lebih lanjut. Dan sidang akan dilanjutkan pada 5 hari lagi setelah hari ini, yakni pada Senin 10 Februari 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat.
orang-orang gila. Apa fungsinya CCTV kalau nggak nyala? Mbak, ini kenapa sih kolamnya kotor banget kayak gini? Udah kayak kolam ikan saya ngeliatnya. Ya kayaknya mah ada yang mampet di situ teh. Itu Bu, itu botol harus dibuka, ada kotoran numpuk. Ya udah deh, coba tolong dibukain aja kalau gitu. Dicek ya, jangan sampai kayak gini terus. Geli saya ngeliatnya lama-lama. Baik deh, siap Bu. Misi Mbak. Iya, kenapa Mbak? Ini kolamnya masih nggak bisa dipakai ya? Sementara sih mau dibersihin dulu Mbak. Soalnya kayaknya ada yang mampet di sana. Tapi ini kita berdua mau kerjain kok. Mungkin besok atau lusa kali ya bisa dikerjain lagi. Mampetnya dari kapan emangnya Mbak? Baru-baru ini sih ketahuannya. Cuman ini kemarin juga udah sempat dibersihin sih, tapi malah makin kotor. Oh, ya udah deh. Saya bantu aja Mbak. Jangan. Ini kan udah kerjaan kita. Iya, jangan. Gak apa-apa Mbak. Aku tuh anak mapala kan. Jadi aku udah biasa bersih-bersih kayak gini. Iya. Apa? Gak apa-apa. Mau saya bantu Mbak? Apa lagi Mbak? Bisa nggak? Ini kayak ada keras-keras gitu ya. Sini daunnya. Coba bentar. Pak. Di mana? Dapat dari mana ini, Mbak? Tadi kita sama-sama ngecek kolam nikot yang nyangkut gitu, Pak. Loh, Om yang kemarin bersidangan kan? Iya, Pak. Kok bisa nemu? Tadi saya lagi bantu-bantu mbaknya buat bersihin kolam yang mampet. Makanya ketemu. Dok? Siang, Pak. Ketemu barang bukti baru ya? Ya, Dok. Ini. Ketemu ini aja atau ada yang lain, Pak? Ini aja, Dok. Ini, Dok. Tadi kami lagi bantu beresin kolam. Karena kolamnya mampet. Tapi cek ternyata ada daun-daun dan kayak ini. Ya, halo Bu. Ya, ini baru ketemu barang bukti baru. Ya, siap Bu. Siap. Dok, ini mau diproses ya. Nanti saya buatkan suratnya. Baik, Pak. Saya foto dulu ya. Siang, Bu. Halo, siang dok. Sudah selesai belum ya dok? Saat ini masih kami proses. Bisa dipercepat nggak ya dok? Maksud saya biar bisa selesai hari ini gitu. Bu, saya tidak bisa janji. Proses identifikasi tidak bisa buru-buru dan kami harus berhati-hati. Kalau sudah ada hasilnya dan kami sudah dapat menyimpulkan, pasti akan langsung kami berikan kepada Ibu. Ya, siap dok. Sebelum sidang dimulai, majelis hakim yang terdiri atas saya, Hakim Agus Prianto, sebagai hakim ketua, yang didampingi oleh hakim anggota, Sri Wahyuni dan Dewi Adria, memberitahukan kepada hadirin untuk menghormati jalannya persidangan dan menaati tata-tata persidangan yang sudah dibacakan sebelumnya. Kepada penuntut umum dan juga penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor registrasi pidana 777-PIT-B-2024-PN Jakarta Utara dengan terdakwa Raka Pradipta pada hari ini, Senin 10 Februari 2025, dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Saudara Raka, apakah Anda bisa menjelaskan mengapa Anda menemui korban di kolam renang pada malam kejadian? Waktu itu dia duluan sih yang ngajak saya untuk ketemuan di kolam. Mengapa korban meminta Anda menemuinya? Bukankah Anda dan korban tidak memiliki hubungan yang baik? Sebenarnya tidak juga sih Bu. Saya bukannya punya hubungan yang buruk dengan murid saya itu. Malahan saya juga sempat bantu dia dalam masalah finansial dia.
Apa maksud Anda membantu korban secara finansial? Saya cuma kebetulan tahu kalau murid saya itu punya masalah finansial. Jadi saya menawarkan untuk membantu dia. Lalu, apa yang Anda harapkan sebagai timbal balik dari korban? Saya hanya minta dia untuk melaporkan kegiatan yang ada di Badan Penerbit Mahasiswa supaya dia tidak menerbitkan berita-berita bohong dan hoaks. Tapi kan gimana ya? Jadi, Anda mengakui bahwa Anda mengedarkan obat-obatan di kampus. Keberatan Yang Mulia. Pertanyaan jaksa tidak relevan. Keberatan ditolak. Terdakwa, silakan menjawab. Saya menyangkal tuduhan tersebut, Yang Mulia. Lalu, mengapa Anda membawa midazolam ke gimnasium pada malam itu? Tidak, Yang Mulia. Saya tidak membawa midazolam ke sana. Lantas, bagaimana Anda menjelaskan adanya sidik jari Anda pada tabung obat? Saya tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Masuk. Selamat pagi, Bu. Pagi Pak Agung, ada apa Pak? Oh iya, Bu. Ini ada barang bukti terbaru yang kami temukan di TKP. Ini juga udah diperiksa lab oleh dokter spesialis forensik. Dapat digunakan untuk persidangan berikutnya ya, Bu. Ini surat serah terima buktinya. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Yang Mulia, 2 hari yang lalu penyidik baru saja mengamankan sebuah barang bukti baru yang ditemukan di ujung got kolam renang. Dan kemudian telah dilakukan analisis di laboratorium forensik. Dr. Kirana, dapatkah Anda menjelaskan mengenai analisis yang telah dokter lakukan terhadap barang bukti baru tersebut? Ini adalah contoh dari alat suntikan. Alat suntikan ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, spuit yang terbuat dari bahan plastik, lalu ada piston yang terbuat dari bahan karet, dan juga ada jarum yang terbuat dari bahan logam. Alat ini digunakan dengan cara seperti ini. Maka orang yang menggunakannya akan meninggalkan jejak berupa sidik jari pada lokasi-lokasi ini. Jadi, apakah Anda telah menemukan sidik jari pelakunya? Ya, kami menemukan sidik jari pada alat bukti tersebut. Namun kami memiliki kendala dalam proses identifikasinya, dikarenakan sudah ada beberapa titik yang pudar pada sidik jari tersebut. Namun, karena masih ada lebih dari 12 titik yang masih utuh, kami masih dapat mengidentifikasi sidik jari tersebut. Lantas, apakah pemilik sidik jari tersebut barangkali ada di ruangan ini sekarang? Tidak, dia tidak ada di sini hari ini. Aku nggak ada di sini. Maksudnya? Lantas, sidik jari siapa yang dokter temukan? Pada alat bukti yang telah Yang Mulia terima, kami menemukan sidik jari milik korban, yaitu almarhum Bayu Saputra. Apakah tidak ditemukan sidik jari milik orang lain dong? Tidak, Yang Mulia. Berbeda dengan vial midazolam yang hanya ditemukan sidik jari milik terdakwa, pada alat suntik ini hanya ditemukan sidik jari milik korban. Apakah dokter bisa menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi? Berdasarkan temuan ini, dapat dipikirkan bahwa korban menyuntikkan sendiri midazolam ke dalam tubuhnya. Kemudian dalam keadaan kesadaran yang menurun dan juga kelumpuhan tubuh, korban tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri saat masuk ke dalam air. Ditambah dengan adanya beban penem berat yang melekat pada tubuhnya. Jadi, kesimpulan Anda adalah korban melakukan bunuh diri. Berdasarkan bukti-bukti dan temuan-temuan yang ada, saya cenderung berpikir bahwa korban bunuh diri. Kenapa deh?
Saya lagi praktik Om. Ya, Bayu. Biasa orang. Biasa ya di Siska. Sesuai protokol ya, biar aman. Ya, silakan. Nyantai dulu kali ya. Kita dengerin musik. Aduh. Enak banget jadi manusia pengangguran gini. Gak ada rapat, gak ada ujian. Gue bener-bener manusia bebas. Woo! Enaknya. Udah ada suara nih. Aduh, ini orang gak bisa lihat gue santai apa? Ada apa sih? Hah? Klien? Lihat berita ini. Mahasiswa Universitas Amangkurat? Hah? Ditemukan tewas di kos akibat suntikan narkoba. Hah? Demi apa? Ini kan yang kemarin beli morfin di tempat gua. Ya Tuhan, berarti gua bunuh orang dong. Selatan. Halo. Lagi, Bay. Ada customer lagi nih. Di tempat biasa ya, sesuai protokol. Dok, maaf dok, saya beneran gak bisa lagi dok. Ini sama aja kita ngejedomusin orang dok. Tangan kita udah penuh darah dok. Saya gak mau bunuh lebih banyak orang lagi. Tuh, kenapa, Bay? Transaksi yang kemarin bermasalah. Saya seriusan gak bisa dok. Nyuri dan jual obat sembarangan itu dosa dok. Kemarin customer kita ada yang meninggal dok. Saya serius udah gak bisa dok. Bay. Udahlah, tenang aja. Kalau ada customer yang overdosis mah, itu urusan mereka sendiri lah, Bay. Kan kita perantara doang. Saya udah gak bisa lagi dong. Bayu, mikir dong. Kamu kira kamu bisa kuliah kalau kita nggak kerja ini? Kamu kira nyari duit gampang? Kamu kira ada yang gratis? Kamu kira saya mau kerja-kerja ginian? Awas ya, pokoknya kalau sampai barang itu nggak nyampe di customer, nilai dan status masuk kamu yang jadi taruhan. Ya Tuhan, gak bisa. Gue harus mengakhirin ini semua. Bayu, udah gila kamu ya? Gimana dok? Udah lihat semua message saya? Maksud kamu apa, Bayu? Kamu ngancam saya pakai bukti-bukti itu? Kamu kira kalau kamu ngelapor, kamu nggak takut kamu yang bakal sendiri yang kena? Takut? Saya lebih takut kalau siapa membunuh dok. Aduh Bayu, kan saya udah bilang sama kamu kalau ada yang mati itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kamu nggak takut kamu sendiri yang kena nanti? Sendiri? Saya nggak pernah sendiri dok. Selalu sama dokter. Kalau saya kena, dokter juga kena. Kali ini kebusukan dokter akan kebongkar semua. Bayu, kenapa? Mau tonjok saya? Tonjok dong. Takut ya? Jadi bukti tambahan. Hah? Tonjok dok. Dasar bocah tengil. Sebelum kamu ngancurin saya yang akan ngancurin kamu.
Bagaimana pendapat tentang hasil persidangan ini? Teman-teman wartawan, Ada orang salah atau tidak? kita tunggu ya. Bunuh diri berkaitan dengan Kita dokter sama-sama Raka. tunggu dari hasil persidangan dulu ya. Tapi yang pasti kami yakin bahwa pihak kami, pihak Dr. Raka tidak bersalah atas. Siap, makasih ya. Lantas bagaimana dengan tuntutan itu yang benar? Itu yang benar. Ibu, bagaimana? Apakah dari pihak kampus akan ada tindakan tertentu? Ya, jadi setelah ini apakah akan dilaporkan ke Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran? Apakah Dokter Raka setelah ini masih mengajar, Dok? Ya, teman-teman wartawan, sesuai dengan peraturan perundangan kampus yang mengikat ke semua warga-warga kampus, baik itu dokter, dosen, mahasiswa, dan juga bahkan sampai para bakti, akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang kampus ya. Peraturan Lantas perundangan bagaimana dengan pelaporan, Dok? Pelaporan ke Majelis Etik, Dok? Ya, sesuai tadi ya, sesuai peraturannya. Mungkin saya bisa perisi duluan? Ya, Dok. Jadi bagaimana? Satu saja, Dok. Satu lagi, Dok. Kamu benar-benar jahat ya. Kebohongan apa lagi yang kamu sembunyikan? siapa aja? Emang kemarin nikahan mau Ingatkah saat dulu ketika kelas 1 kita tak kenal dan tak saling tahu. Kita saling berkenalan, yang cantik juga tampan, muka teladan sampai muka preman. Tadi udah cantik. Indahnya masa SMA. Ya makan nasi goreng. Dok ini ada nggak dok? Ini ayam. Tapi kamu kan selalu Ini ada sayurnya, kacang polong. Ada wortelnya juga. Jadi ini side job. Ada yang jatuh cinta, ada yang gagal cinta, juga ada yang jatuh hatinya. Tapi kita tak peduli, susah senang dihadapi, karena itu tak terulang lagi. Bang, itu masih ada. Yang mulia tolong berikan keadilan buat teman saya yang mulia. Yang mulia. Bagus. Nah kayak gitu. Jadi dia kayak pasrah gitu loh.